Kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya, itu berupa tubuh berita atau body. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini dua paragraf terakhir ini menjadi kaki berita karena simpulan dan penegasan ulangnya ada di sini. Bagaimana dengan dua contoh tadi? Sudah jelas? Sekarang masuk dalam kebahasaan dalam teks berita. Ya. Ada 5 hal dalam kebahasaan teks berita ini: kalimat langsung dan tak langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan bahasa baku. Kalimat langsung itu adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Ya, kata kuncinya ada tanda petik 2. Sedangkan kalimat tak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Coba lihat contoh. Kalau Nirwan itu teman saya di UGM, kata Ganjar. Ini sama dengan Ganjar menjelaskan bahwa Nirwan adalah temannya di UGM. Sekarang ke kata kerja mental. Kata kerja yang menerapkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Contohnya, saya mengerti posisimu saat ini. Kata mengerti berarti aktivitas proses memahami, berpikir. Sekarang ciri kebahasaan yang ketiga, konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, sesudahnya, sambil, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, kemudian dia menjatuhkan hatinya pada wanita pilihannya itu. Yang keempat, keterangan waktu, menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa itu terjadi. Kemarin, biasanya, pernah, sering. Di sini contohnya, biasanya dia tidak setegar itu dalam menghadapi masalah yang rumit. Kebahasaan yang terakhir adalah bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang ditulis sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Sumbernya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya kita akan lihat pada tabel berikut. Berikut penjelasan kata baku dan tidak baku. Panduannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalau secara daring kita lihatnya di kbbi kemdikbud.go.id. Contoh, kita akan mengecek mana yang baku antara atlet dengan atlet. Ketika kita search ya dalam laman ini, maka akan muncul tulisan sebagai berikut. Ya, atlet ya, ini adalah tanda untuk menyebut E-nya dengan bentuk tidak baku atlet. Artinya atlet di sini adalah baku ya, kategori baku di sini itu atlet, kemudian kategori tidak bakunya adalah atlet. Ya, atlet diartikan olahragawan terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan. Jadi jelas di KBBI sudah dituliskan bahwa yang baku itu yang di atas, kemudian yang tidak baku ada di bawahnya. Mari kita lihat daftar kata baku dan tidak baku. Ya, di bagian yang hijau atau lajur kiri itu adalah kata bakunya. Ya, silakan untuk dicermati. Ya, sedangkan yang bagian kuning itu adalah kata yang tidak baku. Yang dihafalkan adalah bagian yang hijau. Sedangkan yang mengecoh pasti bagian yang diberi warna kuning. Apotek ya, itu baku. Walaupun kita sering menyebutnya apotik. Ya, contoh lain bis. Ya, kita menyebutnya bis ya. Tapi yang baku tulisannya adalah bus. Zaman ya, secara harafiah pasti semuanya menyebutnya zaman, tapi yang baku adalah zaman. Ya, analisa itu tidak baku, yang baku analisis. Kemudian merubah itu tidak baku, yang baku mengubah, dan seterusnya. Contoh lainnya ada di buku halaman 14 atau cek Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sudah jelas ya pemahaman kita kali ini. Untuk lebih memahami tentang struktur dan kebahasaan teks berita, maka silahkan kerjakan latihan soal berikut ini.
Nah, mari kita cocokkan jawaban latihan soal kali ini. Dan jawabannya adalah semoga lebih paham ya, semakin paham dan jelas. Nah, perhatikan tugas hari ini. Yang pertama, kalian akan mengikuti Zoom meeting sesuai dengan schedule kelas. 8 compassion dengan celebration, kompeten dengan conviction, creativity dengan community. Yang kedua, mengerjakan KAU tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Linknya ada di Google Classroom dan dibuka sesuai dengan schedule pembelajaran. Yang ketiga, mengirimkan PR catatan tentang struktur dan kebahasaan teks berita yang sudah ditandatangani orang tua ke dalam Google Classroom. Dan yang terakhir, mengisi refleksi PJJ hari ini di menti.com. Oke, ini penugasannya. Ini materi minggu depan ya. Simak kembali tayangan misa awal tahun Yayasan Tarakanita atau kamu boleh buka tayangan YouTube-nya. Kemudian nanti akan menulis sebuah berita sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks berita, juga adanya 5W plus 1H. Penugasan ini bisa dikerjakan di buku latihan dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Belum dikumpulkan ya, baru untuk dicoret-coret dulu. Dibuat kerangkanya. Oke, selamat berjuang ya. Kalian pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Walaupun BJJ tetap semangat ya. Terima kasih telah belajar asik bahasa Indonesia bersama Bu Sisil. Jangan lupa saksikan video refleksi berikut ini. Ini refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan masuk ke menti.com dan masukkan kodenya. Pertanyaannya, apa yang menarik dari sebuah teks berita? Terima kasih telah bersama Bu Sisil dalam satu pertemuan ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.